Suaranya kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'ira ibadatina. Allahumma taqabbal sa'ir al-a'malis salihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sidang salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang sama-sama mengharap pahala dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Tepatnya sebulan yang lalu, melalui keputusan Menteri Agama Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2025 ditetapkan sebagai hari pertama bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kemudian 2 hari yang lalu telah ditetapkan bahwa hari ini menjadi hari terakhir dari bulan Ramadan. Benar kata Allah tabaraka wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang begitu singkat. Tidak terasa jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan yang membersamai kita sebulan penuh telah pergi berlalu. Kenangan yang manis, kenangan yang indah hanya didapatkan bagi mereka yang memiliki iman di dalam dada, bukan orang-orang yang justru sedih akan kedatangan tamu agung mulia bulan Ramadan. Setiap orang beriman yang memiliki hati selamat, hatinya akan menangis. Begitu mendera lara dalam jiwa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian si pemilik hati itu, bagaimana kesedihan yang begitu mendera karena ditinggal oleh tamu yang agung. Sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqi Ramadan dumu'. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak mengeluarkan air mata yang menderai lantaran berpisah dengan bulan Ramadan? Bagaimana mungkin tidak mengeluarkan air mata bagi orang-orang yang beriman
baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju'. Sebab orang beriman ini tidak akan pernah mengetahui apakah usianya sampai tahun depan sehingga dia akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Inilah dia yang menyebabkan begitu penderitaan yang mendalam, isak tangis yang tidak diketahui kecuali si pemilik hati yang memiliki pancaran dan sinaran keimanan ini. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Tallah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau, kalau seandainya para penghuni kubur itu diberikan kesempatan, berharaplah kalian, la tamannau yauman fi ramadana, mereka akan berharap meskipun satu hari dihidupkan kembali untuk bisa membersamai dirinya dengan bulan Ramadan. Ramadan jamaah sekalian kini telah berlalu. Tinggal kita evaluasi diri, tinggal kita introspeksi diri. Apakah kita telah memahat ukiran-ukiran yang baik dalam bentuk amalan-amalan soleh, atau justru kemaksiatan yang selalu kita koleksi selama bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hari ini tengah berada dalam kegembiraan, riang gembira dan sukacita. Hal ini dibolehkan di dalam agama. Hari ini Allah perkenankan kita menyelimuti hidup dalam kegembiraan, karena memang hari ini hendaknya kita sisihkan dulu segala macam penderitaan, segala macam problematika hidup demi memuliakan hari yang mulia dan agung ini jamaah sekalian. Salah satu syiar yang tengah akan muncul di hadapan kita bersama masyarakat kaum muslimin sekalian, adanya ucapan dan doa, di antaranya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang kembali lagi nanti bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Seringkali masyarakat Indonesia khususnya menamakan hari Idul Fitri ini dengan hari kemenangan. Hal ini merupakan sebuah kalimat yang positif, kalimat yang optimis sebagai harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita mendapatkan kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Akan tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu tanda tanya besar yang perlu kita perhatikan dan wajib kita cari jawabannya. Apa bentuk kemenangan yang hakiki? Bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa diri ini mendapatkan kemenangan yang sejati, sebagaimana menjadi ucapan yang viral di antara kita, semoga kita mendapatkan kemenangan. Jangan sampai hanya sebuah ucapan, namun pada hakikatnya kita mengalami kegagalan. Nas'alullah salama wal afiyah. Paling tidak ada indikasi 3 perkara. 3 poin ini apabila bersemayam dalam jiwa, apabila ada dalam diri kita, bersemayam dan juga muncul dalam sukma dan raga ini, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala selama 1 bulan Ramadan penuh. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan hakiki yang pertama adalah hanya bagi orang yang diampuni dosa-dosanya selama bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin, celakalah hamba Allah, celaka hamba Allah, wal iyadu billah."
dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yukfar lahu. Ramadan datang menuju hari dan kehidupannya. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, kemudian Ramadan pergi, tapi dosanya tidak diampuni. Kalau seandainya orang yang tidak diampuni dosanya selama bulan Ramadan termasuk kerugian, termasuk kegagalan, berarti cara pemahaman terbalik kita melalui hadis ini, orang yang diampuni dosanya, dia berarti orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kesuksesan. Bagaimana tidak jamaah sekalian, bulan Ramadan Allah persiapkan ampunan yang banyak, melimpah ruah keutamaan dan berkah serta rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah tabaraka wa taala, dia akan diampuni dosanya yang lalu oleh Allah tabaraka wa taala. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih bersama kaum muslimin berjamaah dan imam mereka, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah tabaraka wa taala. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang dia hidupkan malamnya pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Dari hadis-hadis ini jamaah sekalian, ada satu kesimpulan sederhana yang terbesit dan tertanam dalam jiwa dan pikiran orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Inilah dia yang akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala juga katakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, "Laisal id liman tajammala bil libasi wa ruqub." Id itu bukan bagi orang yang mempercantik dandanan, yang memperlihatkan pakaian mahal dan juga bagus, serta menggunakan kendaraan yang baru atau mahal dia beli dari bengkel yang resmi. Tidak. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi id itu adalah bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Poin yang pertama. Kemudian jamaah sekalian, hakikat kemenangan yang sejati hanyalah bagi orang-orang yang diterima amal solehnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, begitu juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, setiap malam terakhir bulan Ramadan mereka berdua mengatakan, "Manil makbul fanuhanni wa manil mahrum fanu'azzi." Siapakah orang yang satu bulan Ramadan ini amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala, kami ucapkan selamat baginya. Dan siapakah yang ditolak amalannya oleh Allah tabaraka wa taala, kami berbela sungkawa kepadanya. Kami ucapkan bela sungkawa kepada orang tersebut. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Jabarallahu musibatak." Bagi orang yang merasakan amalannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala, semoga Allah ganti musibahmu itu dengan yang lebih baik. Salah satu tanda orang itu amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa taala, kata para ulama, "Inna minal hasanat al hasana ba'daha." Balasan kebaikan, adanya kebaikan setelah amal-amal yang baik. Salah satu tanda amalan orang itu diterima oleh Allah tabaraka wa taala dalam bulan Ramadan ini jamaah sekalian, dia akan lanjutkan amalan-amalannya di luar bulan Ramadan. Dia pertahankan semua itu jamaah sekalian. Inilah dia tanda orang-orang tersebut diterima amalannya oleh Allah tabaraka wa taala.
Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala juga mengingatkan, bagi siapa saja yang menginginkan mengetahui apakah amalannya dia diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala ataupun tidak, lihat di luar bulan Ramadan. Apakah dia melakukan amal kebaikan? Apakah dia kemudian bertahan dengan firman Allah, membaca Al-Quran, dibandingkan membaca berita-berita yang penuh dengan gosip dan berita-berita yang tidak bermanfaat? Apakah dia isi kehidupannya penuh dengan keimanan dan amal soleh, atau justru kemaksiatan yang selalu dia koleksi, wal iyadzubillah? Ini poin yang kedua, tanda bagi orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, kemenangan hakiki hanyalah bagi orang-orang yang amalannya terus dia lakukan, dia istiqomah, dia tidak hentikan. Berlalunya Ramadan bukan pertanda berakhirnya amalan-amalan soleh. Dia meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala istiqomah sampai nanti ajal menjemput. Inilah dia orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru mahal dan dia perlihatkan kepada masyarakat dan orang lain. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi id itu bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah, minimal dia bertahan dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan agar kita menyembahnya sampai nanti ajal menjemput jamaah sekalian. Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Tidak ada ceritanya Allah hanya kita sembah di bulan Ramadan. Seorang imam besar kaum muslimin, Imam Al-Hafi, Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya satu kaum yang hanya beribadah bersungguh-sungguh hanya di bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jeleknya orang beriman dan orang Islam adalah orang yang beribadah, orang yang taunya Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan usai, setelah Ramadan berlalu, dia pun tak mengenal lagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini kaum yang jelek. Ini orang Islam yang buruk menurut Imam Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya. Selama hayat masih di kandung badan, selama sukma masih dalam raga jamaah sekalian, Allah yang kita sembah sepanjang tahun, itulah yang memang berhak kita sembah. Bukan hanya satu bulan tertentu di bulan Ramadan saja, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita sembah sepanjang hayat dan sepanjang hidup kita. Inilah dia jamaah sekalian, tiga tanda, tiga indikasi, tiga indikator bagi orang-orang yang mau mengetahui apakah dia mendapatkan kemenangan yang hakiki di bulan Ramadan ini ataupun tidak. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, sidang solat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Himbauan ini saya khususkan langsung kepada saudariku yang mulia, barakallahu fikunna. Wahai saudari-saudariku, barakallahu fikunna, antunna sama seperti halnya hamba-hamba Allah dari kalangan pria, mendapatkan segenap kewajiban dan memiliki aturan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Hari ini hari yang kita akan sering berinteraksi begitu intens, begitu dekat dengan orang lain. Perhatikan mahram antunna, perhatikan aurat antunna. Yang memerintahkan antunna untuk berhijab adalah zat yang menciptakan antunna, Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang berada di atas podium ini, bukan suami antunna, bukan, tetapi Allah Tabaraka wa ta'ala. Jagalah aurat antunna,
di hadapan laki-laki yang bukan mahram antuna. Sebab satu hari nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada para suami yang terhormat dan mulia, barakallahu fikum, Anda semua memiliki satu tanggung jawab untuk bisa memantau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda, istri Anda, putri Anda, dan lain sebagainya. Perhatikan aurat mereka. Jangan sampai mereka menjajakkan auratnya di depan orang-orang yang bukan mahram. Sebab Anda wahai para ayah, sebab Anda wahai para suami, sebab Anda wahai para laki-laki yang memiliki tanggung jawab, di bawah tanggung jawab Anda, para wanita nanti, untuk Anda jaga kehormatannya, dan Anda nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk menutup temu dan jumpa kita jamaah sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, dan semua amal-amal kebaikan kita. Dan kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tengah dalam perjalanan untuk pulang kampung, begitu juga Anda mungkin setelah ini akan berangkat pulang ke kampung masing-masing, berhati-hatilah di jalan. Berikan hak orang lain dalam saat perjalanan Anda. Semoga perjalanan Anda dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai di kampung halaman masing-masing, dan nanti kembali lagi ke daerah masing-masing pula. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.